Halo, selamat datang di Buku Takin, sebuah channel yang akan banyak bicara tentang buku-buku yang sudah aku baca dan mengenai literasi. Kali ini aku akan mereview sebuah buku yang tuntas aku baca kemarin. Judulnya adalah Laut Bercerita. Buku ini cukup populer dan sudah banyak yang membacanya. Kalau kalian melihat ini cetakan berapa? Ini adalah cetakan ke-8. Cetakan pertama itu ada 2017 Oktober dan cetakan ke-8 ini November 2019. Jadi dalam jangka waktu 2 tahun sudah 8 cetakan dan diterbitkan oleh Perpustakaan Populer Gramedia. Jadi nggak mungkin dalam satu cetakan itu hanya beberapa ribuan. Jadi lumayan. Namun sebelum itu mungkin kalian harus berterima kasih kepada Jihan karena dia sudah bersudi untuk meminjamkan buku ini kepadaku sehingga aku bisa membaca dan memberikan reviewnya di channel ini. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, aku akan masuk ke buku ini. Jadi siapa Leila Eskudori? Kalau kalian belum tahu, beliau sudah memiliki beberapa buku sebenarnya. Ada buku lagi itu judulnya Pulang, novel, terbit tahun 2012. Itu juga bagus, dan ketika aku selesai membaca ini lalu memposting di Instagram, beberapa temanku bertanya, apakah kamu punya novelnya yang judulnya Pulang? Jadi karena setelah membaca ini itu banyak sekali teman, bukan banyak sih, 2 orang tanya, punya nggak novelnya yang judulnya Pulang, tertarik untuk baca karena suka dengan buku ini. Jadi buku ini tentang apa? Buku ini bercerita tentang kalau tokohnya, buku ini ada 2 sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandangnya Laut Bercerita, Laut Biru namanya, judulnya Laut Bercerita, tokoh utamanya Laut Biru. Ada 2 sudut pandang menggunakan sudut pandang orang pertama. Jadi ada 2 bagian dalam buku ini, begini. Laut Biru dan Asmara Jati. Laut Biru dan Asmara Jati. Ini berkisah tentang apa ya? Sebuah aktivis pada tahun 1998. Jadi sangat kental dengan aroma-aroma perjuangan. Namun tidak hanya perjuangan juga, di sini banyak juga membahas tentang kekeluargaan dan cinta. Itu tokohnya Laut Biru dan Asmara Jati. Terus settingnya ada di beberapa tempat, terutama di Jakarta dan Jogja. Dan ini apalagi ya, temanya tentang aktivis 98. Itu tentang buku ini. Kalian bisa membayangkan sendiri isinya seperti apa, karena aku nggak akan cerita isinya daripada spoiler. Setelah itu aku akan memberikan pengalamanku ketika membaca buku ini. Jadi pada awal aku membaca buku ini, sebenarnya aku sangat kurang suka itu karena buku ini dibuka dengan kejadian yang sangat tragis, itu hal-hal yang mengerikan menurutku, dan itu dinarasikan. Aku sudah sempet nggak mau baca gitu, tapi akhirnya aku membacanya. Setelah beberapa halaman aku baca, akhirnya ternyata aku suka dengan cerita yang disampaikan. Jadi memang awalnya kelam, tapi setelah itu banyak sekali aroma-aroma tentang kekeluargaan yang membuat buku ini walaupun membahas tentang kegiatan yang menentang Orde Baru, namun tetap bisa dibaca dengan nyaman. Ada tentang kekeluargaan dan juga tentang cinta. Kalau menurutku paling banyak sih tentang kekeluargaan dan tentang perjuangan dan penyiksaan. Jadi aku lumayan menikmati buku ini, dan buku ini lumayan cepat aku selesaikan. Aku tamat buku ini dalam waktu 1 minggu. Kenapa aku bisa sangat cepat menamatkannya? Karena memang bagus dari narasi yang disampaikan itu. Kalimatnya itu enak dibaca, nyambung, terus detailnya juga dapat. Jadi nggak banyak mengungkapkan kata-kata yang umum, detail. Misal di sini banyak sekali menarasikan tentang masakan, entah itu oncom atau tengkleng apa gitu.
aku nggak terlalu hafal tentang masakan, tapi Laila Escudero ini menjelaskan dengan detail dan aku bisa menikmatinya. Membaca itu bisa membayangkan seperti apa, itu aku suka. Itu mungkin pengalaman baca aku tentang buku ini. Oh ya, untuk kalian yang belum baca buku ini, sebenarnya untuk jalan ceritanya sedikit membingungkan, namun ketika kalian baca tidak akan bingung. Jadi maksudnya membingungkan itu ini, jadi tahun yang diberikan itu bolak-balik. Jadi tahun 1991, lalu 1998, 1991, 1998, 1993. Jadi agak bolak-balik, untuk alurnya itu bolak-balik itu. Namun itu bukan hal yang rumit menurutku ketika membacanya, karena gaya tulisannya emang enak sekali. Dan beberapa temanku setelah aku memposting resensi buku ini di Instagram setuju dengan apa yang aku katakan. Buku ini bagus menurutku, aku suka dengan buku ini. Buku ini juga mengajarkan tentang apa ya bahasanya, ini mengajarkan kita untuk lebih menyayangi keluarga, terus mengajarkan kita untuk lebih berjuang dalam menentang kalau di sini orde baru, namun dalam artian itu menentang hal-hal yang tidak semestinya terjadi, karena pada waktu itu banyak sekali pengekangan dan tidak bebas untuk menyuarakan sesuatu. Misal ada pembahasan buku-buku itu dilarang untuk dibaca, itu kan sangat mengekang, dan mereka menolak hal itu, menolak pemerintah agar tidak seperti itu gitu. Di aroma perjuangan untuk melawan ketidakadilan itu di sini sangat kental sekali. Mungkin itu, terus keluarga, terus tentang cinta juga ada di sini, namun nggak terlalu banyak. Dan yang paling mengesankan atau paling terngiang itu di sini sebenarnya adalah kisah sedih yang ada di sini tentang beberapa orang-orang tokoh di sini yang aku kesulitan untuk mengatakannya daripada spoiler. Mungkin itu saja review kali ini, nggak terlalu banyak, namun buku ini sangat mengesankan menurutku. Kalau aku disuruh memberi rating, aku akan memberi 5 dari 5 rating, karena buku ini memang benar-benar bagus. Mungkin itu aja reviewku kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Bye bye.